pemanfaatan media sosial bagi anak, tanggung jawab bersama antara tenaga pendidik, antara kami dan orang tua. Begitu. Karena di sekolah, apalagi masa COVID ini, anak-anak kan tinggal paling lama di sekolah itu 2 jam, 3 jam. Masuk jam 7 pulang jam 11 karena masih berlaku PPKM. Kurang lebih 19 jam atau 20 jam ada di lingkungan orang tua. Betul. Jadi kita berbagi peran. Kita tidak ingin melempar tanggung jawabin kepada orang tua, tapi berbagi peran. Begitu. Kita berharap media sosial betul-betul media, alat yang memberikan manfaat positif bagi anak-anak. Begitu. Ini tugas bersama kita, tugas semua para pemangku kepentingan. Kami di jam sekolah berada di jam sekolah ya, karena bantu kita awasi. Nah, setelah itu kembali 20 jam atau 21 jam berada di orang tua. Sehingga berbagi peran bersama. Jadi itu tadi Pak Kadis, kata kuncinya bahwa berbagi peran, Ya. kolaborasi, Ya. dan manfaat positif Manfaat positif yang diperoleh dari media sosial tadi. media sosial ini. Nah, hanya kan kalau kita melihat justru ada juga efek samping yang ada dari situ semua. Ini gimana untuk bisa menghindari efek samping yang negatif ini sehingga kemudian manfaat positif yang lebih besar dibandingkan dengan hal tadi. Iya. Tentu kemajuan teknologi pastilah membawa efek samping. Iya. Begitu. Nah, yang kita minimalisir adalah kita perkecil efek sampingnya. Iya. Begitu. Karena tidak mungkin tidak ada dampak-dampak bawaannya. Mungkin ya 1.000 mungkin 1.000 mungkin baru 1 lah ya. Tapi rata-rata ada dampak bawaannya. Ya, minimal ya merubah perilaku. Kan ini kata para ahli yang penggiat media sosial ini kan salah satu dampak smartphone bagi anak-anak kan katanya anak-anak cenderung menyendiri. Iya. Personal dia hubungan kekerabatan dan teman-teman dia menurun. Begitu. Beda di masa kecil kita ini dulu. Dulu pulang dari sekolah simpan buku ke kebun, ke ladang. Sarana interaksinya luas. Sekarang kalau kita perhatikan pulang sekolah selesai sholat kalau ya dia pegang HP-nya. Tentu ini pasti ada efek samping. Nah, efek samping kita minimalisir, kita perkecilin. Efek samping karena tidak bisa dihindari. Sama lah kalau kita misalnya ke dokter, kalau kita diberi obat, misalnya kita sakit, kan pasti ada efek sampingnya. Betul. Misalnya kita sakit demam, tentulah dikasih kita obat-obat yang anti demam. Efek sampingnya mengantuk. Begitu. Jadi tidak ada sesuatu niat untuk memperbaiki, pasti ada efek samping. Pasti. Nah, tugas kita memperkecil ini. Kita minimalisir. Nah, itu tadi kolaborasi, berbagi peran. Terkait dengan media sosial, pemanfaatan media sosial, smartphone bagi anak-anak utamanya di kalangan SD dan SMP. Karena dengan ketentuan peraturan baru ini kan pemerintah kabupaten kota tinggal mengurusi satuan pendidikan SD, SMP dan PAUD. Begitu. Di PAUD mungkin belum terlalu banyak penggunaan media sosial ini, begitu penggunaan smartphone yang mulai merambah ini ke anak SD. Betul. Jadi berbagi peran, kolaborasi antara kami pendidikan melalui guru-guru kami di satuan pendidikan SD SMP dan berbagi peran dengan orang tua, gitu, sehingga betul-betul efek sampingnya tadi bisa kita perkecil. Baru seperti yang Pak Kadis sampaikan kan. Manfaat positifnya juga tidak bisa dielakkan. Banyak hal positif juga. Karena kan kita tahu bahwa ini adalah merupakan kemajuan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan ini juga bisa menambah kecerdasan mereka dengan adanya ini. Nah, gimana Bapak bisa melihat kenyataan itu sehingga ini justru sebenarnya hal-hal positif bisa mereka dapatkan, bukan kemudian hal yang negatif yang lebih dominan gitu. Ya, tentu itulah salah satu dampak efek samping tadi yang kita harapkan positif, begitu. Jadi banyak anak-anak, utama dalam keluarga kita itu, kadang-kadang informasi itu lebih duluan mereka dapat ketimbang kita. Misalnya ada sebuah kerusuhan, mohon maaf, ada terjadi pembunuhan. Biasa anak saya SMA itu duluan dia sampaikan, Pak ada pembunuhannya ada di. Nah saya sendiri belum mengetahui itu. Nah ini kan dampak dari teknologi. Nah kita menjelaskan bahwa itu jangan ditonton karena itu tidak bagus untuk perubahan
pola pikirnya. Tapi tidak bisa dihindari. Informasi lebih dulu. Nah, selalu kita mengarahkan yang bermanfaat. Saya katakan, smartphone adalah media. Alat untuk mencapai tujuan kita. Jangan sampai kita dikendalikan, dikasih bodoh-bodoh di media sosial ini. Begitu. Walaupun di beberapa tampilan ada memang kadang-kadang apa hoax, apa benar. Gara-gara main game orang sudah ada kelainan. Nah, kita tidak ingin ke sana. Yang pasti media sosial menjadi sarana untuk mencapai tujuan kita. Utamanya dalam, kalau saya bicara tentu tujuan pendidikan, pembelajaran di sekolah dalam suasana COVID ini. Berarti dengan kata lain, Pak, itu juga bisa membantu mereka untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas mereka dalam dunia pendidikan ini. Ya, baik Pak Kadis. Kemudian kita juga bicara sekarang mengenai bau-bau ini juga kan orang melihatnya sebagai kota pendidikan. Salah satu indikatornya adalah dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi yang ada di sini, dan itu adalah jumlah perguruan tinggi terbanyak kedua setelah ibu kota Kendari. Gimana Bapak melihat posisi tersebut? Nah, tentu ini walaupun urusan pendidikan tinggi adalah kewenangan pemerintah provinsi. Tapi karena kampusnya berdiri kabupaten kota, tentu secara umum ini bukan tugas dinas pendidikan, tapi secara makro pemerintah kota tentu bagaimana menciptakan, saya selalu stabilitas itu menjadi menciptakan ketentraman, ketertiban, sehingga anak-anak yang datang kuliah di sini menjadi nyaman, betah. Ini tugas pemerintah ini, menciptakan ketentraman dan ketertiban. Bahasa dulu di zaman Pak Harto, ini trilogi pembangunan. Kan dulu ada dikenal di zaman GBN ada trilogi pembangunan. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Stabilitas ini menurut saya ini yang mahal ini. Saya selalu mahal. Karena itu kita berterima kasih kepada TNI Polri dan semua satuan-satuan pengamanan itu. Kita bisa menciptakan stabilitas. Karena sepanjang tidak stabil, tidak tentram ini, maka fokus anak-anak untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi menjadi terganggu. Nah, ini tugas kita menciptakan itu. Apalagi tadi memang kota Bau-Bau terbanyak perguruan tinggi setelah kota Kendari. Begitu. Nah, ini artinya bahwa menjadi magnet, menjadi daya tarik tersendiri. Nah, apa yang kita ciptakan? Tentu para camat, lurah harus bahu-membahu menciptakan siskamling, keamanan. Karena rumah-rumah kos, warung-warung, rumah-rumah makan berada di dekat-dekat kampus perguruan tinggi biasanya. Dalam yurisdiksi administrasi berada di wilayah koordinasi lurah dan camat. Sehingga lurah dan camat tidak boleh lagi hanya dia menunggu, tapi harus memastikan bahwa rumah-rumah kos, penginapan-penginapan anak kuliah harus dipastikan ketentramannya, ketertibannya. Tentu kerjasama dengan pemilik usaha kos-kosan. Itu yang menjadi tugas secara umum kami pendidikan yang membantu melihat, karena ini memang kewenangan pemerintah provinsi. Tapi secara umum, kalau Anda saya berbicara kapasitas pemerintah kota, tugas kita menciptakan ketentraman, ketertiban. Karena salah satu yang mendongkrak juga tentang pertumbuhan ekonomi kan ini soal banyaknya rumah-rumah kos, banyaknya pendatang yang kuliah di sini, menempuhkan. Kalau dia kuliah di Bau-Bau kan dia belanja di sini, dia makan di sini, begitu, bayar sewa kosnya di sini, begitu. Nah, itu harus kita ciptakan ketentraman, ketertiban. Begitu. Kemudian Pak Kadis, mungkin ini secara teknis ada berapa kira-kira rasio ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan terhadap jumlah pelajar di Kota Bau-Bau? Apakah ini angkanya sudah ideal ataukah ada yang perlu dibenahi? Baik, jadi rasionya saya bisa sampaikan, tapi di tahun 2022 Dinas Pendidikan menyiapkan kajian. Kita ingin mengetahui sebetulnya berapa sih kebutuhan gedung sekolah di Kota Bau-Bau ini dengan sistem zonasi ini. Begitu. Kita ingin ada kajian ilmiahnya. Ini kita sudah persiapkan, kita akan kerjasamakan dengan perguruan tinggi. Sehingga kita tahu dengan jumlah penduduk kurang lebih 200.000 ini, sebetulnya kita butuh berapa sekolah, berapa bangunan sekolah. Kita butuh berapa SD, berapa SMP. Ini juga penting supaya
Dinas Pendidikan dalam membangun infrastruktur tidak membabi buta. Iya. Begitu. Jadi ada kajian, apalagi dengan sistem zonasi. Karena zonasi kan bicara kedekatan wilayah, kedekatan penduduk. Begitu. Karena memang gedung-gedung sekolah di Kota Bobo ini dibangun sejak masa sebelum masa reformasi ini. Dan belum pernah mempertimbangkan zonasi. Iya. Begitu. Nah sekarang harus kita buat kajian. Karena kebijakan pemerintah ada zonasi. Nah sekolah ini kan tertumpu di beberapa kecamatan. Iya. Beberapa sekolah di satu kecamatan. Iya. Misalnya di kecamatan Betongbari misalnya. SMP berderet-deret di situ. Iya. Begitu. Nah sementara sistem zonasi mendahulukan orang-orang yang dekat dengan sekolah itu, tempat tinggalnya. Nah bagaimana di wilayah-wilayah lain yang jauh? Begitu. Nah walaupun pemerintah ada pendaftaran melalui jalur prestasi, tapi kan kapasitasnya sedikit juga jalur prestasi. Begitu. Nah ini juga kita lagi menyusun kajiannya, berapa butuh SD sebetulnya, berapa butuh SMP ini. Sehingga ketika kita membangun, ada kaidah penuntunnya, ada acuannya. Tentu tidak bisa kita bangun satu kali, tetapi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Tapi saya sekarang 2020 mempersiapkan itu. Sehingga 2023, 2024 dan seterusnya kita bangun. Oh ini, ternyata di kecamatan butuh sekian. SD butuh sekian, SMP. Atau memang kalau ternyata SD-nya sudah terlalu banyak, ya mungkin kita merger saja. Tapi harus ada kajian ilmiahnya, harus ada telah ilmiah. Jadi tidak hanya bicara soal membangun, tapi juga bisa di-merger. Bisa di-merger, bisa. Iya. Begitu. Nah, berarti kan ini yang Pak Kadis mau sampaikan, mestinya kita punya dunia pendidikan ini harus memiliki roadmap. Ya. Sehingga apa yang dibangun itu terencana. Terencana. Ya, betul. Jadi harus ada roadmap, ada peta jalannya sebetulnya untuk membangun dunia pendidikan. Dan ini berkelanjutan. Iya, betul. Begitu berkelanjutan. Ya, kita saksikan misalnya begitu masifnya pembangunan kawasan perumahan. Nah, pemerintah akan berusaha hadir di kawasan perumahan membangun sekolah. Sehingga orang-orang di kawasan perumahan yang dibangun oleh para investor ini, kita sediakan gedung-gedung pendidikan di situ. Sehingga kalau menyekolahkan anaknya, tidak perlu lagi ke kota. Sekolah di samping rumah. Betul. Nah, itu juga sekaligus juga kita mengurangi, ini juga menjadi tugas pendidikan Kota Bogor. Bagaimana mengurangi keinginan masyarakat atau pendapat masyarakat soal SMP favorit. Iya, betul. Begitu. Jadi ada SMP tertentu yang favorit di mata masyarakat. Ini yang kita harus rubah. Apa yang kita lakukan? Walaupun SMP-nya sekarang tidak masuk kategori favorit, tapi pemerintah sudah ada upaya-upaya lain supaya dia jadi favorit. Sehingga masyarakat tidak berduyun-duyun di SMP 1 misalnya. Berduyun di SMP 4 misalnya. Karena branding, mereka dia pegang sekarang. Nah ini tantangan. Supaya ada SMP lain lagi yang favorit. Supaya konsentrasi masyarakat terbagi. Begitu. Tidak hanya SMP lain juga kita persiapkan semuanya. Itulah dalam roadmap-nya tadi. Begitu. Jangan hanya SMP 1, tapi SMP 19 kita tingkat supaya dia favorit. Begitu. Apa aja? Gurunya harus bagus. Sarananya harus tersedia, akses masuknya harus bagus. Pagarnya harus dibangun supaya nyaman. Begitu. Bagaimana kalau kita mau bilang favorit misalnya SMP biar pagarnya belum ada? Begitu. Nah, ini pelan-pelan. Daerah terbatas anggarannya. Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada saudara saya, para tenaga pendidik, para kepala sekolah, bagaimana juga kita dorong, kalau ada CSR misalnya, kita ingin beberapa BUMN yang memiliki CSR itu, ya kita akan undang bersama-sama memperhatikan dunia pendidikan ini. Begitu. Oke, untuk operasional sekolah sudah ada dana BOS, tapi mungkin dia bisa bantu membangun taman, membangun pagarnya, membangun lapangan basketnya. Ini kita akan dorong CSR ini di beberapa BUMN. Mudah-mudahan ada kesepahaman antara BUMN dalam rangka mendukung dunia pendidikan. Nah, sekarang si CSR sudah ada. Seperti saya selalu bilang, CSR ini masih sporadis. Begitu. Masih berdasarkan maunya BUMN dia bangun di sini bangun. Nah, saya akan mengundang mereka, menawarkan. Ini ada sekolah saya
SD ini belum ada tamannya. Siapa tahu mereka ada. CSR bisa membangun. Ini pagarnya belum tersedia. Begitu. Kita harus melibatkan pihak-pihak ketiga sepanjang tidak mengikat. Misalnya, kita ingin pakai CSR sebuah bank, tiba-tiba dia mau cat mie atapnya. Misalnya mohon maaf kalau kita undang sebuah bank, dia cat mie dengan nama banknya di atap, nah itu mengikat namanya. Begitu. Karena kita bukan menjadi media promosi. Tapi kalau hanya di taman dia tulis nama BUMN, ya silakan. Begitu. Sepanjang tidak komersial misalnya kayak tadi. Atapnya dia cat dengan merek sebuah jangan sampai merubah nama sekolah. Merubah nama sekolah, bukan lagi SD 1 tapi dia bilang sudah nama SD, bank. Nama bank. Itu juga. Gitu. Sepanjang tidak mengikat. Nah ini kan berarti yang Bapak mau sampaikan dengan ada CSR tadi, kemudian ada yang roadmap tadi, ini kan berarti akan menjadi sebuah kekuatan sistem, sehingga CSR tadi tidak lagi sporadis, tapi ada ruang yang memang terisi dengan adanya roadmap tadi itu. Terukur lah mereka. Membangun tentu sesuai kebutuhan sekolah. Betul. Jadi walaupun ada BUMN ingin menyalurkan CSR ke sekolah, tapi harus kita sepakati apa yang harus dibangun. Tentu orientasinya outcomes, manfaat. Kita tidak ingin hanya menggugurkan kewajiban CSR-nya dia jalan, tapi setelah kita takar outcomes, outputnya sih ada. Cuman ada manfaatnya bagi murid enggak? Ada manfaatnya bagi dunia sekolah enggak? Jadi kita harus sepakati. Intinya kami welcome dengan BUMN, kami akan mengundang untuk menawarkan. Gitu. Prinsipnya tidak mengikat. Tidak mengikat. Tadi saya tertarik dengan yang Bapak sebut dengan sekolah favorit. Bahwa ada inisiasi yang ingin dilakukan oleh pihak dinas pendidikan sehingga sekolah favorit itu tidak bertumpuk di satu tempat. Dengan adanya sistem zonasi tadi tentu ini harus menciptakan magnet yang lain di zonasi-zonasi itu sehingga terjadi penyebaran sekolah favorit itu. Apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan hal ini sehingga asumsi bahwa satu sekolah itu sekolah favorit dan kemudian orang terkumpul di sana, mesti ada penyebaran. Apakah yang Bapak mau sampaikan setiap zonasi itu nanti ada masing-masing sekolah favoritnya ataukah semua sekolah nanti diangkat untuk menjadi sekolah favorit? Saya berharap tentu semua sekolah favorit, semua sekolah. Tidak ada lagi, jadi masyarakat kita tidak akan ada lagi bahwa saya mau masuk di sekolah ini saya. Tidak ada lagi. Sekolah di samping rumahnya di mata harus favorit. Tentu kita siap ke sarana pendukungnya. Kita siapkan semua. Secara bertahap sesuai kemampuan kita siapkan. Nah, oleh karena itu juga kalau misalnya ada rotasi guru dari sekolah favorit, kita bawa yang tidak favorit, jangan merasa bahwa ini kita zalimi. Tapi dalam rangka bagaimana melakukan perembesan, bagaimana dalam melakukan transformasi pengetahuan. Jadi kalau guru berada di sekolah favorit, kita buat yang bukan sekolah favorit, itu bukan dalam rangka bagaimana mematikan karirnya, tapi dalam rangka menularkan favoritnya itu, menularkan keahliannya, supaya sekolah yang baru menjadi favorit. Begitu. Nah itu juga tentu ini harus matang. Jadi ini dalam roadmap kita akan siap. Nah tentu kalau kita lakukan seperti tadi, rotasi atau mutasi, jangan dianggap bahwa kita zalimi, kita tidak suka. Begitu. Ini dalam rangka supaya ada transfer pengalaman, transfer pengetahuan. Sehingga sekolah favorit yang tadinya tidak favorit, kalau diisi oleh guru-guru yang dari sekolah favorit, menjadi favorit. Betul, dia akan terangkat. Sehingga masyarakat kita tidak berduyun-duyun ke SMP tertentu. Gitu. Sehingga ke depan ini peta jalannya dan harus didukung semua komponen, semua kita. Begitu, termasuk kita juga ingin mendudukan peran komite. Gitu. Komite sekolah penting sekali menurut saya dalam rangka mendukung proses pembelajaran ini. Jadi komite sekolah bagaimana kita posisikan sebagai mitra, sebagai partnership sekolah. Bukan sebagai counterpart, sebagai lawan tanding kepala sekolah. Ini juga kita akan lihat dulu, kita akan dudukan kembali, sehingga komite sekolah berperan betul-betul membantu, memfasilitasi pemenuhan pelajaran
apalagi terkait dengan hubungan antara orang tua dan murid. Kita berharap komite hadir di sini. Begitu. Nah, ini juga kita lagi menyiapkan. Jadi banyak sekali tugas dinas pendidikan ini tidak bisa kita selesaikan secara instan. Butuh roadmap tadi, butuh skenario yang terstruktur, dan butuh kemauan semua orang. Begitu. Hanya saya tadi membayangkan, seperti saya membayangkan kalau tidak ada pendidikan di dunia, dia gelap dunia ini. Meraba-raba kita. Walaupun sebenarnya kesehatan penting, tenaga kerja penting. Setelah saya lihat, wah ini pendidikan. Karena investasi jangka panjang ada di sini. Hasilnya kita akan rasakan 10, 20, 30, 50 tahun. Kemudian Bapak tadi menyinggung soal komite sekolah. Gimana peran mereka yang Bapak rasakan sejauh ini? Ya tentu saya baru beberapa saat, tapi saya sudah mulai melihat. Hanya saya punya harapan komite sekolah menjadi mitra. Sekarang sudah bermitra. Hanya saya lihat memang perlu semacam penjagaan pada komite sekolah ini. Karena saya terus terang melihat memang ada beberapa ketua komite ya sudah dari masa ke masa. Tidak salah. Cuman mari kita dudukan kembali perannya. Sehingga komite sekolah memberi manfaat bagi sekolah. Utamanya dalam rangka memfasilitasi atau memediasi ketika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua murid dan sekolah. Komite hadir. Begitu. Nah, misalnya tahulah misalnya ada di anak-anak kita, anak-anak didikan ada saja yang terjadi kesalahpahaman. Begitu. Antara guru dan murid. Nah, ini kita butuh komite untuk membantu memediasi. Nah, ini saya lagi mengevaluasi, lagi melakukan pendataan ulang komite. Di antara misalnya ada di SD ada 65, kita ingin mengecek kembali di 65 SD ini berapa komite, ketua komite yang masih aktif, berapa yang betul-betul masih berjalan, berapa yang sudah stagnan atau apa. Nanti kita akan undang-undang, kita akan tanya lagi, tentu kita akan sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu SD 65, kalau SMP berapa Pak? SMP sekarang ada 19 SMP. Negeri, ya ada 4 swasta, walaupun swasta ini di bawah yayasannya masing-masing, tetapi tidak menggugurkan kewajiban bagi dinas pendidikan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Kalau SD tadi semua negeri Pak? 65 itu negeri, ada beberapa, ada 3 atau 4 yang saya lupa data, tapi ada yang swasta. Ada swasta. Ada SD swasta, ada 2 atau ada 4. Tapi tetap dalam pengendalian. Mereka ini di bawah yayasan, tapi sekali lagi tidak menggugurkan kewajiban dinas pendidikan untuk melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan. Berarti dengan kata lain jumlah SD kita 65, kemudian negeri, SMP 19 atau 20 lebih kalau ditambah yang swasta. Tambah swasta. Nah, kemudian yang berikut Pak, saya mau bertanya soal dampak pandemi COVID-19 yang ini tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor pendidikan. Nah, apa inovasi atau rekayasa yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam menyiasati keadaan tersebut? Ya, tentu ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih ya. Ini COVID, dan ini sudah, kalau bahasa saya, COVID ini merusak segala sendi-sendi. Begitu. Di semua sendi kehidupan. Begitu. Apalagi mengenai pendidikan. Nah, saya juga belum membaca penelitian tersendiri soal ini, saya terlambat, belum ada datanya, tetapi pengamatan kasat mata memang, apalagi saya interaksi dengan Bapak Ibu guru, memang pastilah berbeda, pastilah berdampak kepada anak-anak yang tadinya bisa tatap muka langsung, bisa tanya langsung, begitu. Ketika ada penyelesaian satu soal, ketika tidak tuntas bisa dialog, diskusi. Dalam belajar online, belajar daring ini, mau dialog bagaimana, jaringannya mati-mati. Gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan. Tapi pastilah berdampak, menurut saya. Akan berbeda outcomes-nya dengan output-nya dengan tatap muka langsung. Karena kita belum familiar dengan dunia teknologi ini. Peran guru masih sangat dibutuhkan. Ketemu langsung guru sangat dibutuhkan. Apalagi misal utamanya saya melihat guru itu ada semangat tersendiri ketemu langsung. Karena saya berharap dengan ketemu langsung bisa memberikan solusi apa yang belum saya ketahui. Nah, ini yang sulit.
utamanya kalau saya perhatikan anak-anak, dialog langsung itu kan menjadi susah, begitu karena keterbatasan di media teknologi informasi yang terbatas. Iya. Gitu. Nah ini kan tentu dengan tantangan ini apa yang dilakukan inovasi atau dalam bentuk seperti apa sehingga kemudian problem ini bisa diinovasikan sehingga kendalanya tidak lagi lebih besar dibandingkan dengan apa yang bisa dihasilkan dari outcome-nya tadi. Ya tentu secara umum guru sudah punya kiat-kiat tersendiri sebetulnya ini. Hanya belum terekspos, tapi masing-masing guru saya juga sudah menghimbau mereka. Kurikulum ini standar. Ya. Materi kurikulum itu standar. Betul. Kurikulum SD sampai di sini, SMP sampai di sini. Begitu. Yang bisa lakukan inovasi adalah cara pembelajarannya. Begitu. Yang tadinya belajar dalam ruangan sekolah yang belum ada pengatur suhunya. Mungkin belajar di taman. Begitu. Saya menantang saudara saya, Bapak Ibu guru. Kurikulumnya standar. Begitu. Tidak boleh kita lompat-lompat. Yang bisa kita lakukan inovasi cara mengajarnya. Karena kurikulum kan sama ini. Kurikulum di sini dengan di Pulau Jawa sama. Tapi kenapa di sana lebih cenderung berhasil, kenapa kita tidak? Gitu. Nah, inovasinya diperlukan. Betul. Begitu. Jadi saya menyampaikan, silakan berinovasi, melakukan lompatan-lompatan cara mengajar. Tetapi tidak boleh melanggar asas. Tidak boleh melanggar kearifan lokal. Sepanjang tidak melanggar kodrat manusia, silakan. Boleh inovasi, gitu. Yang dilarang misalnya, saya katakan anak-anak supaya katanya inovasi belajar sambil panjat pohon. Ini juga membahayakan. Tidak boleh inovasi. Tapi kalau ingin belajar di taman, ingin belajar di kawasan hutan lindung, tentu sepanjang keamanannya bisa dijamin, restu orang tua silakan. Siapa tahu kita belajar di bawah pohon pinus misalnya, lebih dapat suasananya. Itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi saya, saudara saya, Bapak Ibu, saya tantang silakan inovasi cara pembelajaran. Sepanjang tidak melanggar pakem, tidak melanggar tradisi budaya, tidak melanggar kodrat manusia, tidak melanggar agama-agama yang dianut mereka. Boleh. Begitu. Nah ini saya tantang mereka walaupun belum terpublikasi. Dan bicara prestasi saya kira ini yang terbaru, SMP Negeri 4 juga mewakili Kota Bau-Bau dalam rangka lomba menulis. Nah, ini sudah ada tapi hasilnya nanti kita belum. Tapi sudah ditetapkan salah satunya adalah dari SMP Negeri 4. Ini prestasi dan masih banyak yang belum saya sebutkan baru beberapa saat saya. Tapi tentu prestasi Kota Bau-Bau lah tidak kalah dengan beberapa daerah. Yang terbaru saya dapat laporan dari kepala sekolahnya mewakili Sulawesi Tenggara dalam lomba menulis. Gitu.